Halo pendengar, tibalah saatnya untuk acara Belajar Bahasa Jepang. Program ini ditujukan kepada Anda yang ingin mempelajari bahasa Jepang dan budaya Jepang. Saya Lilis Ariwati akan mendampingi Anda dalam acara ini. Halo, saya Rane Hafid, juga pendamping Anda dalam acara ini. Pemeran utama dalam belajar bahasa Jepang ini adalah Kwon, orang Vietnam yang baru tiba di Jepang untuk bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Nah, kita akan belajar bersama Kwon. Lilis, ketika kita belajar suatu bahasa yang baru, tentunya yang pertama-tama adalah ucapan salam dan memperkenalkan diri, bukan? Benar sekali. Jadi, mari kita dengarkan pelajaran pertama ini. Apa kabar? Nama saya Kwon. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. Hajimemashite diucapkan kepada orang yang baru pertama kali bertemu. Artinya, halo, kita baru pertama kali bertemu ya. Atau senang bertemu Anda. Meski terasa agak panjang, tetapi sering sekali dipergunakan. Jadi lebih baik diingat secara keseluruhannya. Kalimat berikutnya, watashi wa Kwon desu. Watashi artinya saya, sedangkan wa adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Kwon adalah nama pemeran utama dalam pelajaran ini. Dan des adalah partikel pelengkap yang sering diucapkan di ujung kalimat. Jadi ketika memperkenalkan diri, Kwon mengucapkan watashi wa Kwon desu. Artinya, saya Kwon. Jadi kalau saya memperkenalkan diri, ucapannya watashi wa Rane desu. Betul. Nah, setelah kita tahu arti ungkapan dasar ini, mari kita dengarkan percakapan dalam belajar bahasa Jepang. Kwon adalah seorang bujangan berusia 25 tahun dari Vietnam. Di Vietnam, ia bekerja di perusahaan Jepang, yaitu perusahaan elektronik ABC. Tahun ini, ia dikirim ke kantor pusat di Tokyo. Hari ini merupakan hari yang bersejarah baginya, yaitu hari pertama ia bekerja di kantor pusat. Kwon sudah belajar bahasa Jepang di Vietnam. Nah, apakah dia bisa mengucapkan salamnya dengan benar dalam bahasa Jepang? Mari kita dengarkan pelajaran pertama berikut ini. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. ベトナムから来ました。よろしくお願いします。Bagaimana pendengar? Apakah Anda bisa menangkap dengan jelas ungkapan dasar ini? Berikutnya, mari kita pelajari kalimatnya secara mendetail. はじめまして。私はクオンです。 Apa kabar? Saya Kwon. Ini adalah ungkapan dasarnya. Bila Anda mengganti kata watashi yang artinya saya dengan kare yang artinya dia, maka kalimatnya menjadi kare wa Kwon desu. Artinya dia Kwon. Dalam bahasa Jepang, kata kare dipergunakan untuk laki-laki. Untuk perempuan yang juga berarti dia, dipakai kata kanojo. Untuk kata Anda, dipakai anata. Kalimat berikutnya, ベトナムから来ました。 Artinya, saya dari Vietnam. Vietnam dalam bahasa Jepang disebut Betonamu. Kimasta adalah bentuk lampau dari kata kimas, yang berarti datang. Bila kara ditempatkan di depan kata kimasta, artinya adalah datang dari. Terus, dapatkah diterangkan bagaimana caranya membuat kata-kata dalam bentuk lampau? Baiklah, kata kerja dasar dalam bahasa Jepang biasanya berakhiran mas. Misalnya, datang adalah kimas. Pergi adalah ikimas. Nah, kita tinggal mengganti bagian akhir mas tersebut menjadi masta. Jadilah kata bentuk lampau. Jadi, kimas menjadi kimasta, sudah datang. Dan ikimas menjadi ikimasta, sudah pergi. Bagaimana dengan kata des yang tadi kita dengar? Des menjadi desta. Contoh, saya seorang pelajar. Bahasa Jepangnya, watashi wa gakusei desu. Ketika kita ingin mengucapkan dulu saya seorang pelajar, bahasa Jepangnya, watashi wa gakusei deshita. Nah, mari kita dengar lagi lanjutannya. よろしくお願いします。 Artinya,
senang bertemu Anda. Ya, kita sering sekali mendengar kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan. Ketika memperkenalkan diri, ucapkanlah yoroshiku onegai shimasu sebagai ucapan salam. Ungkapan ini juga diucapkan ketika kita minta tolong kepada orang lain, yang berarti, mohon sudilah membantu saya. Jadi, marilah kita ingat selalu. Musik apa itu? Itu tanda sudah tiba saatnya untuk pojok kuis. Dalam setiap pelajaran kita akan buat sebuah kuis tentang hal yang kita pelajari hari ini. Jadi pendengar dan juga Anda, Rane, cobalah untuk menjawabnya. Oke. Pertanyaannya, apa bahasa Jepangnya untuk kalimat dia datang dari Vietnam dalam bentuk lampau? Pilihlah jawabannya A atau B. A. 彼はベトナムから来ました。 B. 私はベトナムから来ました。 Nah, bagaimana dengan jawaban Anda, Rane? Sebentar, jawabannya adalah A. Betul sekali. Dia dalam bahasa Jepang adalah kare, dan berasal dari Vietnam adalah Betonamu kara kimashita. Sedangkan dalam kalimat B, pokok kalimatnya adalah watashi, yang berarti saya. Maka jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan seperti ini kadang muncul dalam kuis entah di bagian mana, jadi harap Anda selalu memperhatikan dengan teliti. Kini marilah kita beralih ke pojok berikutnya, Jotatsu no Kotsu, di mana kita dapat mempelajari budaya Jepang dan berbagai ungkapan yang bermanfaat. Ya. Jotatsu no Kotsu artinya kiat untuk maju. Kotsu sendiri artinya kunci atau kiat, tetapi bila diucapkan 2 kali menjadi kata majemuk, kotsu-kotsu, maka artinya adalah maju selangkah demi selangkah. Hari ini temanya, senang bertemu Anda. Bila Anda pernah bekerja atau bergaul dengan orang Jepang, tentunya Anda sering melihat orang Jepang membungkuk dengan mengucapkan yoroshiku onegai shimasu. Lalu, bagaimana kita menjawab seandainya ada orang yang mengucapkan yoroshiku onegai shimasu kepada kita? Jawabannya, ya sama, yoroshiku onegai shimasu. Demikianlah pendengar pojok Jotatsu no Kotsu kali ini. Selanjutnya, marilah kita latihan kalimat dasar hari ini. Halo, saya Kwon. Silakan ikuti setelah contoh suara berikut ini. はじめまして。私はクオンです。 Kini tiba saatnya untuk latihan tata bahasa hari ini. Ketika memperkenalkan diri, kita mengucapkan watashi wa ... des. Nah, sekarang cobalah Anda memperkenalkan diri Anda dalam bahasa Jepang. Nah, pendengar, kita simak kembali percakapan hari ini.はじめまして。私はクオンです。ベトナムから来ました。よろしくお願いします。 Ya, Lilis, hari ini kita sudah belajar tentang cara memperkenalkan diri sendiri. Lalu, apakah masih ada lagi ungkapan salam lainnya? Tentu saja ada, Rane. Misalnya ketika bertemu di pagi hari, kita ucapkan おはようございます。 artinya selamat pagi. Ketika bertemu pada siang hari, kita ucapkan こんにちは。 artinya selamat siang. Dan ketika bertemu di malam hari, kita ucapkan こんばんは。 Artinya pasti selamat malam ya. ya. Apakah ini juga bisa dipakai ketika kita akan berpisah seperti di Indonesia? Oh tidak, konbanwa hanya diucapkan ketika kita bertemu. Ketika berpisah, kita ucapkan さようなら。 Jadi sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. sayonara.